Shalom, salam jumpa melalui sehati di dalam doa pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik sehingga kita diberikan kembali kesempatan untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudara seiman. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang setia menopang kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Pujian dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan pada saat ini, menandai segala kasih setia Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan yang indah. Terima kasih untuk kesempatan di dalam kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan Tuhan pakai di dalam menyampaikan firman Tuhan, dan memberkati kami semua agar kami boleh memahami dan mengerti firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Ampunkan salah dosa kami. Terima kami yang datang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutupi pintu hatinya terhadap saudaranya, itu bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan perbuatan apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya, yaitu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin, firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Kitab 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Dan saya memilih salah satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu mengasihi dengan perbuatan. Melalui pembacaan kita hari ini, ada banyak hal yang dapat kita pelajari. Namun hari ini, saya mengajak kita untuk memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, Tuhan mengaruniakan banyak berkat pada setiap anak-anak-Nya. Ada berkat berupa tenaga, ada berkat berupa pengetahuan, ada berkat berupa materi, dan juga ada berkat berupa berbagai potensi dan kemampuan. Dan banyak lagi berkat-berkat yang lain. Kita tidak dapat menghitungnya, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan mempercayakan semua berkat-berkat itu agar melalui berkat-berkat yang Tuhan percayakan itu, kita dapat melihat betapa luar biasanya Tuhan kita. Kaya dalam segala hal yang baik. Tuhan juga menginginkan bahwa melalui segala berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Terutama bagi mereka yang berkekurangan di dalam kehidupan mereka. Melalui berkat yang Tuhan percayakan itu juga, orang-orang di sekeliling kita dapat merasakan kasih Tuhan yang besar dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam ayat 17 pembacaan kita ditegaskan bahwa barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan dan menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah akan tetap di dalam dirinya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini memberikan pengajaran kepada kita bahwa kasih Allah akan selalu ada di dalam diri setiap anak-anak Tuhan yang mau menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, terutama yang berada di dalam kekurangan. Yang kedua, kasih harus dilakukan. Kasih harus dinyatakan dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Kasih jangan dikatakan, kasih jangan hanya sebatas diucapkan. Kita telah banyak belajar bagaimana mengasihi dengan benar melalui kasih Tuhan kepada kita.
melalui tubuh dan darah Tuhan, dan melalui setiap penderitaan yang Tuhan alami, untuk membuktikan bahwa Ia sesungguhnya mengasihi kita, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga terlebih dengan perbuatan yang nyata. Walaupun kita manusia penuh dengan dosa, tetapi Allah mengasihi kita begitu luar biasa. Kasih yang tulus, kasih tanpa pandang bulu, kasih yang selalu punya tujuan yang baik bagi kita, anak-anak Tuhan, dan bagi seluruh umat di dalam dunia ini. Pengorbanannya begitu luar biasa. Dan karena itulah melalui kasih Tuhan kita dapat belajar bagaimana kita dapat mengasihi secara benar. Jika kita menjadikan firman Tuhan dan kasih Tuhan sebagai acuan di dalam hidup kita, serta selalu memohon Roh Tuhan untuk menuntun kita, kita akan selalu merasakan kedekatan dengan Tuhan, sehingga perasaan dekat tidak akan membuat kita terhalang untuk membangun komunikasi yang akrab dengan Tuhan, dan membuat kita tidak takut untuk menyampaikan apa yang kita rasakan dan apa yang kita perlukan. Mari kita selalu semangat untuk mewujudkan kasih melalui tindakan-tindakan nyata, berbagi kehidupan kepada saudara-saudara kita yang berkekurangan. Dengan demikian, janji Tuhan ya dan amin bagi kita semuanya, bahwa Tuhan akan selalu ada di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Tuhan memberkati kita semua, amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian. Bersujud kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun walau yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya nyaklik kelak, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah suluhmu, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan, dari mara terlepas. Pelihara suluh pantai, walau hanya kelak, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih pada saat ini kami kembali mendapatkan tuntunan yang sejati, mempelajari sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami boleh kembali diingatkan, kami boleh kembali disegarkan bahwa kasih hendaknya nyata di dalam perbuatan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, tentu saja di dalam mempraktekkan semua ini bukanlah hal yang mudah. Tetapi kami percaya bahwa kasih-Mu begitu besar, dan Engkau akan menolong dan menyertai kami ya Tuhan,
sehingga kami akan dimampukan melalui Roh-Mu untuk memberlakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Ajar kami untuk selalu bisa melihat kehidupan saudara-saudara kami yang berkekurangan. Ajar kami untuk selalu melihat dan menyadari betapa banyaknya berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Dan ajar kami untuk bisa menyadari bahwa apa yang Tuhan percayakan itu juga tujuannya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana menjadi berkat bagi sesama kami sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam hidup ini. Tuhan yang Maha Kasih, kami selalu berdoa untuk semua pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa untuk yang berada di dalam proses-proses pemulihan, kesembuhan, baik yang dirawat di rumah maupun juga di rumah sakit. Ya Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa-Mu memberkati supaya semua yang sakit, bahkan yang terpapar di rumah sakit, mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati perawatan dari dokter dan perawat maupun juga dari obat-obatan yang diberikan, sehingga melalui semua itu kesehatan yang Tuhan karuniakan boleh pulih kembali. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkati juga yang bergumul di dalam mencari pekerjaan, menanti teman hidup, menanti anugerah anak, bahkan berbagai pergumulan-pergumulan yang lain di dalam kehidupan ini. Engkaulah sumber kebaikan bagi kami percaya ketika kami berseru kepadamu dengan penuh kesungguhan, dan ketika kami mau taat kepada kebenaran-kebenaran-Mu, tidak ada yang dapat menghalangi kami untuk boleh membangun komunikasi yang indah dengan Tuhan, bahkan juga di dalam kami menyampaikan apa yang menjadi harapan dan pergumulan kami. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami juga selalu berdoa untuk segenap orang tua kami dalam usia indah mereka. Tuhan kiranya selalu menopang dan menyertai. Secara khusus Tuhan di dalam masa-masa pandemi ini, mereka sungguh merindukan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan di rumah Tuhan, dengan saudara-saudara seiman. Namun karena faktor usia, mereka ya Tuhan kadang-kadang harus selalu berada di rumah dalam segala aktivitas. Tuhan, biarlah segenap orang tua kami di dalam usia indah mereka, di dalam fisik mereka yang lemah, Tuhan selalu menguatkan dan selalu ada sukacita, semangat yang baru dari hari ke hari dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada saat ini. Sampai berjumpa pada Sehati di dalam Doa edisi esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.